Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, puji Tuhan, haleluya. It is so good to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Let's pray. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan lagi kepada kami pada hari ini, di hari Minggu yang indah, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk membawa kami kepada pertobatan, dan kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga, dan kami mau pakai hidup ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, Tuhan layakkan kami agar kami boleh layak untuk menghampiri takhta-Mu yang maha kudus Bapa, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Bapa, kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian. Bapa yang maha kudus,
Benar Tuhan, sebab Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Engkau Allah yang harus dipuji dan disembah. Layakkan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan tolong kami semua Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa, agar kami boleh layak untuk datang menghampiri Tuhan di tempat yang maha kudus Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pendengaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia
selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus, selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anakku yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus, selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus, selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus, senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Memuliakan nama-Mu Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku Tuhan. Ku mau mengasihi-Mu, ku mau jadi anak-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan.
diam di rumah-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu, diam di hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, layakan Tuhan, itu kerinduanku. Bersama-Mu Tuhan selamanya. Selamanya bersama-Mu, diam di rumah-Mu selamanya. Yesus Tuhan, benar Tuhan, kerajaan-Mu lah yang menjadi kerinduan kami Bapa. Kami mau menyenangkan Tuhan, kami mau menyenangkan hati Bapa di surga dengan kehidupan kami Bapa. Senangkan hati Bapa, itulah kerinduan kami Bapa. Dan kami mau melakukan kehendak-Mu Bapa. Biarlah Tuhan tolong kami semua Bapa. Layakan kami Bapa. Ampuni kami Bapa, kuduskan kami, bersihkan kami Bapa. Sebab Engkau layak Bapa untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa. Hamba-Mu penuh dengan segala kekurangan dan keterbatasan Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong hamba-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan ambil alih Bapa. Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman, dan Tuhan yang mengajar kami Bapa. Biarlah Tuhan yang berbicara Bapa dan ambil alih Bapa. Kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Allah yang perkasa, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well. For God is always good. God is so good. He always will and He always good. Amen. Praise God. Puji Tuhan. Oh, hari ini begitu panas ya, cuaca di luar itu begitu panas ya hari ini. Temperature terlalu panas ya hari ini, 42 degrees, 42 degrees ya today. And 42 derajat ya hari ini. Cuaca di luar begitu panas sehingga saya sampai kepanasan di sini. Puji Tuhan, haleluya. God is good, amen. God still in control of every situation, amen. Praise God, haleluya. Hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2
2 Timotius, jadi kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Jadi kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, di mana Rasul Paulus yang sudah menuliskan kitab ini. Rasul Paulus adalah hamba Allah yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan luar biasa untuk membawa Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Sampai pada hari ini kita semua menyaksikan dan kita semua membawa terus Injil Kristus ya. Karena Rasul Paulus yang sudah menjadi hamba Allah yang terlebih dahulu, yang sudah dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Amin. Puji Tuhan, praise God. Jadi saudara, hari-hari ini ya cuaca begitu silih berganti ya, tidak menentu, tetapi kita tetap harus berdoa dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan masih yang mengatur ya, Tuhan yang masih mengatur dan mengontrol setiap cuaca yang ada di atas muka bumi ini, dan setiap situasi, keadaan yang ada, situasi yang ada itu masih ada di bawah kontrolnya Tuhan. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya. Dia adalah pencipta alam semesta. Jadi dia yang akan terus mengatur dan mengontrol situasi yang ada di atas muka bumi ini ya. Kebanjiran di Indonesia di mana-mana ya, dan kejadian itu bermacam-macam kejadian di seluruh dunia ini, karena memang kita sudah menuju kepada akhir zaman ya. Jadi kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga, tetap berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan kedatangan Sang Raja di atas segala raja yang akan datang untuk kedua kalinya. Tetapi kali ini dia datang sebagai raja, sebagai hakim ya, hakim, raja di atas segala raja dan hakim di atas segala hakim, yang akan menghakimi dunia dan segala isinya ya. Tetapi kita harus ingat bahwa gereja yang akan terus lebih dahulu dihakimi oleh Tuhan di saat dia kembali, karena gereja yang membawa firman Tuhan, gereja yang membawa Injil Kristus. Jadi gereja yang akan terlebih dahulu menerima penghakiman itu. Penghakiman itu bukan untuk membawa kita ke neraka, tetapi penghakiman yaitu bagaimana Tuhan akan memberikan penghargaan bagi gereja yang sudah melakukan menjalankan tugas-tugasnya menurut kehendak Tuhan, yaitu kita gereja Tuhan harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk setiap gereja Tuhan yang mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Karena Tuhan kembali, dia akan maksudnya menghakimi gereja terlebih dahulu. Karena gereja yang membawa Injil Kristus, gereja yang membawa kebenaran firman Tuhan itu ya. Jadi kita harus siap-siap, kita harus berjaga-jaga dan tetap siap sedia di dalam waktu, keadaan apapun, situasi apapun, tetap berjaga-jaga, karena kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu selain Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Bapak Ibu juga kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Buka hati kita lebar-lebar agar firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Puji Tuhan, dan Tuhan yang akan berfirman, bersabda dan berfirman untuk kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bacakan mulai dari ayat pertama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Praise God. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 5. Ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ayat 2-nya, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 3, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya.
Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Puji Tuhan, praise God, amin. Jadi ini kebenaran firman Tuhan ini luar biasa ya, di mana Tuhan yang menjadi hakim, dia yang akan datang menjadi hakim di atas segala hakim. Ya, jadi Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kedatangannya ya, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan, hari, jam, waktunya, tetapi hanya Bapa di surga. Hanya Tuhan sendiri yang tahu, amin. Puji Tuhan, praise God. Nah, kita mau bacakan lagi ini bagaimana 2 Timotius ini dia memberitakan tentang bagaimana kita harus bersiap siaga. Penuhilah panggilan pelayanan. Ya, ini mengenai bagaimana kita harus memenuhi panggilan pelayanan kita ya, di mana Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk melayani Tuhan, dan juga Dia memberikan kita hikmat untuk melakukan pelayanan, di mana kita harus menjalankan setiap tugas pelayanan kita menurut kehendak Tuhan ya. Jadi bukan kehendak kita tetapi kehendak Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan. Jadi ini 2 Timotius pasal yang keempat ini ya. Jadi kita mau bacakan lagi dari ayat yang pertama. Puji Tuhan. Ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus, Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi ini sudah jelas di ayat yang pertama dikatakan di sana ya, kita bacakan lagi. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya demi pernyataannya dan demi kerajaannya. dan demi kerajaannya. Jadi ini Timotius ya sedang berkata-kata lewat kitab Timotius, 2 Timotius pasal yang keempat. Jadi kita mau bacakan di mana dia katakan kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga untuk melakukan pelayanan kita, karena yang akan menjadi hakim nanti yaitu Tuhan Yesus Kristus ya, di depan Allah Bapa di surga. Nah, kita bacakan lagi ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati ya. Jadi sudah jelas di hadapan Allah ya, di mana yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati ya. Kita bacakan lagi satu kali lagi ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi dikatakan di sana di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Lalu Aku berpesan dengan sungguh-sungguh aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Jadi dia berkata sungguh-sungguh kepada kita, kepada mereka di sana pada saat itu, dan juga kepada kita ya pada saat ini, di mana dia berkata sungguh-sungguh ya demi kerajaannya, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Jadi ini Timotius, ini Rasul Timotius ya, dia mengatakan bagaimana kita harus menghadapi semua itu ya nanti, di mana kita akan menghadapi penghakiman ya, di mana di hadapan Kristus Yesus Allah Bapa yang akan menjadi hakim bagi kita semua umat manusia. Ya, jadi dikatakan di sana Rasul Timotius ini dia adalah anak apa ya dari Rasul Paulus ini. Dia adalah murid dari Rasul Paulus. Dia salah satu murid dari Rasul Paulus ya. Jadi dia sudah melayani Tuhan dengan luar biasa oleh pimpinan Rasul Paulus. Ini Timotius, dia sudah menjadi
murid yang luar biasa sehingga dia sendiri memberitakan Injil Kristus itu kepada dunia, sampai kepada kita saat ini ya, which is awesome, luar biasa. Jadi demi pernyataannya dan demi kerajaannya dikatakan di sana ya. Jadi kita harus tahu bahwa akan ada penghakiman nanti di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita ya. Kita akan menghadapi penghakiman ya di hadapan Bapa di surga, Allah Bapa di surga ya. Oleh sebab itu dia mau katakan pernyataan ini dan kerajaannya. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang kedua. Ayat kedua, beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik. Siap sedialah baik atau tidak baik. Waktunya. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihati dengan Tegurlah, kesabaran dan pengajaran. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita bacakan lagi ayat yang kedua. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Jadi kita harus beritakan firman. Dia katakan di sana dan juga kepada kita pada saat ini. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik. Siap sedialah baik atau tidak baik. Jadi siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi kita harus tetap memberitakan Injil Kristus, firman Tuhan, siap sedia baik atau tidak baik waktunya. Artinya di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, kita harus tetap siap sedia untuk memberitakan kebenaran Injil Kristus, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu harus didengar oleh manusia, oleh orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka harus mendengar dan harus ada orang yang memberitakan. Dan kita sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus memberitakan kepada orang-orang yang belum mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Injil Kristus. Kita harus memberitakan kepada mereka di dalam keadaan apapun ya, situasi apapun. Artinya kita harus siap sedia di dalam keadaan apapun ya. Jadi di dalam waktunya tidak baik atau waktu yang tidak baik atau baik, itu semua kita harus siap maksudnya siap sedia ya. Oleh sebab itu kita harus tetap berjaga-jaga sambil berdoa ya, karena kita tahu kita harus mempersiapkan diri kita di saat kita masih memberitakan firman Tuhan atau masih memberitakan kabar baik itu ya, Injil Kristus kepada dunia, artinya kepada orang-orang yang belum mendengarkan atau belum sempat mendengarkan pemberitaan tentang Injil Kristus. Jadi dikatakan di sana di ayat yang kedua tadi ya, kita harus siap sedia ya, waktu yang baik atau tidak baik pun waktunya kita harus tetap bersedia dan juga memberi nasihat. Bacakan lagi ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ya, dan memberikan nasihat. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik. Jadi waktunya. siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah. Jadi apa yang salah kita harus katakan ya, kita harus beritahukan. Jangan kita diam saja. Ini firman Tuhan katakan, nyatakanlah apa yang salah. Jadi kalau ada yang tidak beres atau yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus memberitahukan ya, kita harus katakan atau kita harus berbicara. Jangan kita takut, kita harus berbicara ya. Jadi itu dikatakan nyatakanlah, lalu tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke, nyatakanlah dan tegurlah. Terus tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi dikatakan di sana, nyatakanlah dan tegurlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kita harus menegur, artinya menasehati, nyatakanlah kebenaran itu ya. Di saat ada kesalahan yang tidak sesuai dengan firman, kita harus berbicara, kita harus speak up ya. Jadi kita harus nyatakan kebenaran itu dan kita harus menasehati ya, menegur. Artinya kalau ada kesalahan atau ada pelanggaran orang yang memberitakan firman, kita harus menasehati dan menegur, atau mereka
masih hidup dalam dosa, kompromi dengan dosa, kita harus menegur mereka, menasehati mereka dengan kesabaran. Artinya kita harus sabar, dengan penuh kesabaran untuk menasehati orang-orang yang masih hidup dalam pelanggaran-pelanggaran atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menasehati dan menegur dengan kesabaran, lalu dengan kesabaran dan pengajaran. Jadi dengan kesabaran dan pengajaran, artinya di saat kita menasehati mereka atau menegur mereka dengan kesabaran, kita harus mengajar, artinya dengan pengajaran juga ya. Jadi dengan kesabaran juga pengajaran. Ada kesabaran, ada pengajaran. Itulah firman Tuhan katakan di ayat yang kedua. Ada kesabaran juga, ada pengajaran. Jadi kita tetap harus memberitakan kebenaran itu kepada mereka ya. Jadi itu dengan kesabaran dan pengajaran. Jadi kita tidak boleh diam saja kalau ada orang yang tidak berjalan menurut firman Tuhan atau mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran tentang firman Tuhan. Kita harus berani untuk berbicara ya, untuk menyatakan kebenaran itu dan menasehati mereka, maksudnya menasehati, menegur dengan kesabaran dan pengajaran. Jadi mereka harus menerima pengajaran yang benar ya. Jadi di dalam ayat yang kedua sudah dikatakan di sana, kita harus melakukan semua itu ya. Dan kita teruskan lagi ke ayat yang ketiga. Ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang tidak akan dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan ada waktunya dikatakan di sana, lalu tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi di ayat yang ketiga kita mau bacakan lagi. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Dikatakan di sana. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi ini akan datang waktunya. Ya, dikatakan di ayat yang ketiga, dikatakan di sana, sebab akan datang waktunya orang tidak akan dapat lagi mendengarkan. Bacakan lagi. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi akan ada, maksudnya waktunya akan datang, orang itu tidak akan dapat lagi, artinya tidak dapat mendapatkan kesempatan lagi untuk mendengarkan ajaran sehat. Artinya ajaran sehat itu yaitu pengajaran tentang kebenaran. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat yang ketiga. Orang tidak akan lagi dapat mendapatkan pengajaran yang sehat, artinya pengajaran yang benar. Jadi akan tiba waktunya pada satu waktu nanti Bapak Ibu. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati, kita harus tetap ya berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus di saat kita sedang memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada dunia, kepada orang-orang yang belum sempat mendengarkan tentang Kristus Yesus. Ya, kita harus tetap bersedia, artinya tetap siap sedia untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Kristus di dalam waktu keadaan apapun. Dikatakan di ayat yang pertama tadi, di ayat yang kedua. Jadi di ayat yang ketiga dikatakan di sana, ya, jadi akan datang waktunya, karena akan tiba waktunya, akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi mendengarkan pengajaran sehat, artinya orang tidak akan dapat lagi pengajaran yang benar. Lalu dibacakan lagi. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru mereka. Menurut kehendak mereka. Artinya mereka, orang-orang ini akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendak mereka. Artinya menurut keinginan mereka. Lalu untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi mereka akan kumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi mereka
orang-orang ini akan mengumpulkan guru-guru palsu untuk maksudnya membuka telinga mereka untuk mendengarkan keinginan, maksudnya mengikuti keinginan mereka, telinga mereka mau mendengarkan hal-hal yang duniawi, mereka mau mendengarkan hal-hal yang bukan kebenaran, ya, mereka mau mendengarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu yang dikatakan di ayat yang ketiga. Kita bacakan lagi satu kali lagi ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Orang tidak dapat lagi mendapatkan ajaran sehat. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu. Lalu Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Jadi mereka akan mengumpulkan guru-guru yang mengajar yang tidak baik menurut kehendak mereka. Lalu untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi ini akan tiba waktunya Bapak Ibu, kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga karena akan tiba waktunya orang tidak akan dapat lagi mendapatkan pengajaran yang benar. Artinya pengajaran yang sehat, pengajaran yang benar, akan tiba waktunya orang tidak dapat lagi mendengarkan semua itu karena mereka akan mengumpulkan guru-guru yang memberitakan tentang kepalsuan, tentang penyesatan, tentang kesesatan, ya. Jadi tentang segala macam guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang akan mereka dengar. Mereka akan buka telinga mereka untuk, maksudnya keinginan telinga mereka. Mereka akan membuka telinga mereka untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus tetap siap sedia, berjaga-jaga dan tetap meminta pertolongan Tuhan untuk menolong kita, memimpin kita dan melindungi kita agar kita boleh dilindungi oleh Tuhan dari semua pengajaran-pengajaran sesat itu. Lalu kita teruskan lagi ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, ya, sudah jelas, dan membukanya bagi dongeng. Jadi mereka akan mendengarkan, bacakan lagi. Mereka akan memalingkan telinganya. Jadi mereka akan maksudnya mereka mau menutup telinga mereka dari kebenaran. Jadi mereka akan menutup telinga mereka dari kebenaran. Mereka tidak mau dengar lagi tentang kebenaran Injil Kristus, tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi mereka memalingkan telinga mereka dari semua itu. Lalu dan membukanya bagi dongeng. Jadi ya sudah jelas Bapak Ibu, mereka akan maksudnya tidak menghiraukan lagi tentang kebenaran. Artinya mereka sudah tidak mau pedulikan lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya mau membuka telinga mereka bagi dongeng. Artinya orang-orang seperti ini akan membuka telinga mereka bagi dongeng. Artinya bagi pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pengajaran-pengajaran tentang hal-hal duniawi, pengajaran tentang nenek moyang, semua itu, ya. Jadi pengajaran-pengajaran dari guru-guru palsu, mereka akan kumpulkan guru-guru palsu, dikatakan di ayat yang ketiga tadi, ya, karena mereka lebih suka mendengarkan tentang hal-hal duniawi, tentang hal-hal yang menentang firman Tuhan. Jadi mereka akan membuka telinga mereka bagi dongeng, dikatakannya di sana. Mereka akan membuka telinga mereka bagi dongeng, Bapak Ibu. Mereka tidak mau lagi mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, dikatakan di sana, ya, mereka akan menutup telinga mereka bagi kebenaran firman Tuhan dan membuka telinga mereka bagi dongeng. Jadi bagi semua penyesat atau kesesatan-kesesatan, mereka akan buka telinga mereka bagi semua penyesat-penyesat yang akan mengajar mereka tentang kesesatan, dan mereka semua akan binasa karena mereka membuka telinga mereka bagi dongeng. Mereka tidak mau mendengarkan lagi tentang kebenaran Injil Kristus, tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah tidak menghiraukan lagi semua itu. Mereka memalingkan telinga mereka dari kebenaran. Itulah firman Tuhan katakan di sana, mereka akan memalingkan telinga mereka dari kebenaran dan membuka telinga mereka bagi dongeng, ya. Jadi ini sangat berbahaya, ya. Kita harus berhati-hati, ya, karena akan tiba waktunya, ya.
kita sudah tidak bisa lagi, orang tidak bisa lagi mendengarkan pengajaran sehat, yaitu tentang pengajaran kebenaran, sudah tidak ada lagi, karena mereka akan mau mendengarkan atau mengumpulkan guru-guru palsu itu, nabi-nabi palsu itu untuk menyampaikan keinginan telinga mereka, yaitu pemberitaan tentang penyesatan, kesesatan ya. Jadi kita harus berhati-hati, begitu banyak penyesatan sekarang ya di sosial media, begitu banyak kesesatan, orang membawa menyesatkan, orang menyesatkan dan disesatkan ya. Jadi kita harus berhati-hati. Artinya harus siap sedia, kita harus tetap terus berpegang kepada firman Tuhan, kepada Injil Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kita harus tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi kita menghiraukan yang tidak benar lagi, tetapi justru menghiraukan tentang kebenaran itu. Nah, karena kebenaran itu datang dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut, ayat yang kelima. Ayat kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini di ayat yang kelima, kita bacakan lagi. Ayat kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi kita harus menguasai diri kita, artinya supaya kita itu tidak terpengaruh, kita tidak bodohi atau disesatkan ya oleh guru-guru palsu ya, pengajar-pengajar palsu, pengajar sesat. Jadi kita harus kuasai diri kita ya. Firman Tuhan katakan di ayat yang kelima, dikatakan di sana, tetapi kuasailah dirimu. Artinya jagalah dirimu ya. Kita harus tetap berjaga-jaga untuk menjaga iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus Yesus. Karena begitu banyak orang mau mempengaruhi kita, mau menarik kita dari kebenaran. Mereka mau membawa kita keluar dari kebenaran itu. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Mereka hanya mau menerima tentang penyesat-penyesat yang akan membawa mereka binasa. Dan mereka mau bawa banyak orang untuk ikut mereka untuk binasa. Oleh sebab itu, kalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan terjerumus oleh pengajar-pengajar sesat itu. Siapapun mereka, keluarga atau orang dimanapun, hati-hati. Karena begitu banyak pengajar-pengajar sesat ya. Saya pun harus menghadapi begitu banyak ya, saya harus hadapi pengajar-pengajar sesat, baik di dalam keluarga, baik di luar keluarga. Jadi saya sendiri harus menguasai diri saya, artinya saya harus berhati-hati ya, harus tetap berdiri teguh di dalam iman saya kepada Kristus Yesus. Karena begitu banyak orang mau membelokkan saya dari kebenaran, mereka mau tarik saya keluar dari kebenaran itu, karena mereka tahu saya sudah berpegang kepada Injil Kristus. Dan mereka tidak menyukai itu, mereka mau membawa saya keluar dari kebenaran itu. Tetapi mereka tidak bisa, karena ada Tuhan yang memegang saya, ada Roh Kudus yang memegang saya. Jadi Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga, berhati-hati, karena di ayat yang kelima ya sudah dikatakan ya kita harus tetap berhati-hati. Nah, kita bacakan lagi ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu ya, dalam jadi segala Bapak hal. Ibu, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Artinya di dalam segala hal, di dalam situasi apapun, keadaan apapun, kita harus kuasai diri kita. Lalu Sabarlah menderita, artinya di dalam penderitaan karena Injil Kristus, kita harus menderita karena Injil Kristus ya Bapak Ibu, bukan karena kita tidak bisa menderita karena dosa ya, atau menderita karena pelanggaran kita terhadap Tuhan, dosa-dosa kita. Itu bukan penderitaan yang benar. Karena penderitaan yang benar itu di saat kita menderita, di saat kita mengabarkan Injil Kristus ya, kita dianiaya ya, kita difitnah, kita dihina ya, kita disingkirkan oleh karena Injil Kristus. Nah, itu adalah satu penderitaan yang benar. Menderita karena Injil Kristus, menderita karena memberitakan kabar baik atau kabar sukacita, lalu kita menderita. Nah, itu dikatakan di sana kita harus sabar. Bacakan lagi, kita harus sabar. Sabarlah dalam penderitaan. Sabarlah Sabarlah di dalam penderitaan. Lakukanlah pekerjaan
pemberita Injil. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Jadi kita harus tetap terus jalani, lakukan ya pelayanan Injil kita itu, yaitu pelayanan pekerjaan Injil. Lalu Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tugas pelayananmu. Jadi kita harus tetap bersabar dalam penderitaan, di dalam kita menghadapi orang-orang yang memfitnah kita, menghina kita, ya, atau mengucilkan kita tentang kebenaran itu karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Ya, kita tetap harus sabar dalam penderitaan karena kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia katakan itu adalah janji Tuhan. Dia sudah berkata dia tidak akan meninggalkan kita sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan kirimkan Roh Kudus itu untuk menjadi penolong kita. Jadi Tuhan Yesus itu, Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu apa yang kita sedang hadapi, ya. Jadi Tuhan Yesus tahu. Dia tahu penderitaan kita, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang masih belum mau bertobat, orang-orang yang tidak mau mendengarkan tentang kebenaran Kristus. Dia tahu bagaimana kita menderita hadapi semua itu, karena Tuhan sendiri sudah menghadapi semua itu di saat dia masih ada di atas muka bumi ini, ya. Pada 2026 tahun yang lalu, Tuhan masih ada di muka bumi ini. Dia sudah mengalami sendiri bagaimana sulitnya, bagaimana menderitanya, bagaimana sengsaranya dia harus menghadapi orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti kita, ya, kita yang masih bandel, masih tidak mau bertobat. Tuhan sudah suruh bertobat, kita tidak mau bertobat, masih menunda-nunda pertobatan. Itulah yang membuat Tuhan dia lelah, ya, dia menghadapi orang-orang seperti itu. Dia tahu apa yang kita alami juga saat ini, karena kita mengalami hal yang sama di saat Tuhan Yesus menghadapi hal yang sama di saat dia masih ada di atas muka bumi ini. Kita pun menghadapi seperti itu, apa yang Tuhan Yesus alami, tetapi tidak seberat seperti Tuhan Yesus alami, ya. Karena Tuhan Yesus itu waktu dia di atas muka bumi ini, dia begitu mengalami penderitaan yang begitu hebat. Maksudnya penderitaan yang tidak ada seorang pun yang mengalami penderitaan itu. Jadi kita semua masih mendingan, ya, kalau mau dipikir, kita tidak seperti apa yang Tuhan Yesus alami waktu dia mati di atas kayu salib, ya. Tuhan Yesus dianiaya oleh siapa? Manusia. Kita semua orang-orang berdosa yang menganiaya dia, ya. Jadi kita semua adalah termasuk orang-orang yang sudah menganiaya Tuhan Yesus sebelum kita diselamatkan, ya. Jadi biar bagaimana Bapak Ibu, kita harus menjaga hidup kita. Kuasailah dirimu di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun. Kita harus kuasai, karena kita harus tahu bahwa tugas kita itu harus diselesaikan, ya. Tunaikanlah tugasmu. Di ayat yang kelima dikatakan di sana, dan tunaikanlah tugasmu, ya. Yaitu kita harus menyelesaikan tugas kita, yaitu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita harus selesaikan sampai Ia kembali. Jadi kita tidak boleh, maksudnya kita tidak boleh tinggalkan tugas kita yang sudah Tuhan percayakan. Sekecil apapun tugas itu, kita harus tetap jalani, kita harus tetap tunaikan tugas kita sampai selesai. Jadi Bapak Ibu, jangan sampai kita mundur dari pelayanan, ya. Pelayanan apapun itu, kita sedang melayani Tuhan. Artinya melayani itu bukan hanya ada di atas mimbar, ya. Melayani itu pun di luar pun, di jalan kita sedang memperhatikan orang susah, itu kita sedang melayani Tuhan. Kita sedang memperhatikan orang-orang yang memerlukan pertolongan, kita sedang melayani Tuhan. Jadi pelayanan itu bukan hanya di atas mimbar. Kita bernyanyi, kita memberitakan Injil, memberitakan firman, ya, bukan. Itu pelayanan itu begitu banyak cara, ya, pelayanan itu. Tuhan bilang, di saat kamu melayani orang susah, kamu sedang melayani aku, ya. Jadi itu pelayanan itu begitu banyak, ya. Jadi kita harus mengerti tentang pelayanan. Tugasmu sebagai guru untuk memberitakan Injil, yes, kamu harus selesaikan tugasmu.
ya untuk memberitakan Injil itu. Jadi kita harus tetap memberitakan di dalam keadaan apapun, situasi apapun, waktunya baik atau tidak baik, kita harus tetap jalani tugas kita, beritakan Injil Kristus itu sampai ke ujung bumi. Dan sosial media sekarang sudah ada, Tuhan juga pakai sosial media untuk memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu semua atas seizin Tuhan. Tuhan menyediakan sosial media itu atas seizinnya, karena dia tahu dia akan memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung bumi lewat sosial media. Karena begitu banyak orang tidak bisa keluar negeri, tidak bisa pergi ke pelosok-pelosok bumi, ya, karena keadaan kesehatannya. Jadi Tuhan itu luar biasa, dia sediakan sosial media hanya untuk memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Jadi dia pakai hamba-hambanya, ya, seperti dia pakai Rasul Paulus, dia pakai Rasul Timotius, semua ini ya, semua sudah, mereka adalah murid-murid Kristus yang dahsyat, yang luar biasa, yang sudah dipakai Tuhan begitu dahsyat. Jadi kita sendiri, kita juga saat ini harus tetap bersedia memberitakan Injil di dalam situasi apapun, keadaan apapun, tetap siap sedia. Jangan sampai kita lengah, atau jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita bosan, apalagi bosan. Jangan ya saudara, kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Artinya tetap taat setia menjalankan tugas kita sampai selesai. Tunaikanlah tugasmu dengan baik sampai selesai. Karena di saat kita menunaikan tugas kita itu dengan baik, Tuhan akan disenangkan, ya. Kita mau menyenangkan Tuhan, bukan manusia, ya. Kita tidak mau menyenangkan manusia, tetapi kita mau menyenangkan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang patut untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaannya, bukan manusia, tetapi Tuhan yang patut untuk menerima semua itu. Jadi Bapak Ibu, kita harus tetap ingat bahwa ada tugas yang harus kita jalani, yang mana Tuhan sudah percayakan tugas kepada kita. Sekecil apapun tugas itu, percayalah, jalanilah dengan baik, setialah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Karena itu akan menyenangkan hati Bapa di surga. Dia tahu, dia akan percayakan kita dari perkara kecil, dan juga dia akan percayakan kita dengan perkara besar. Asal kita mau taat dan setia, dan tetap menjalankan tugas-tugas kita menurut kehendak Bapa di surga. Jadi di dalam kitab Timotius, 2 Timotius ini, pasal yang keempat itu memang sudah diberitakan di sana pada saat itu, di mana kita akan mendengarkan pemberitaan tentang Injil Kristus itu, ya, sampai pada saat ini, karena sudah diberitakan oleh rasul-rasul Kristus pada saat itu di sana. Jadi Bapak Ibu, hari ini kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, karena Tuhan Yesus sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita harus maksudnya kita harus buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, karena ini adalah hal yang sangat penting, ya. Ini tentang penghakiman nanti kita harus hadapi di ayat yang pertama tadi. Lalu kita ada tugas yang kita harus jalani, dan begitu banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, ya, yang akan datang dan sudah datang. Mereka sudah banyak ada keliaran di sosial media. Jadi kita harus berhati-hati, karena kita harus tetap ingat bahwa ada Injil Kristus yang harus tetap diberitakan di dalam waktu dan keadaan yang tidak baik pun. Kita harus tetap setia menjalankan semua tugas-tugas kita dengan baik, karena akan ada tiba waktunya kita tidak dapat lagi mendengar pengajaran sehat, tetapi justru yang kita akan dengar yaitu penyesat-penyesat yang akan memberitakan tentang kesesatan-kesesatan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ini ada pesan firman Tuhan pada hari ini. Kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, tetap siap sedia di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, di mana kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan sampai Ia kembali, karena Tuhan sudah menyediakan penghargaan, yaitu reward yang kita akan terima nanti pada saat nanti Dia kembali. Dia akan membawa reward itu bagi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, yang tetap mengasihi Dia sampai Dia kembali, ya. Itulah reward kita nanti. Jadi kita pasti akan ditolong oleh Roh Kudus, karena kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Roh Kudus.
harus ada Roh Kudus bersama dengan kita untuk menjadi pemimpin kita. Dia yang akan menolong kita, dia adalah penolong kita. Jadi Roh Kudus itu Allah, Roh Kudus adalah penolong kita, dan dia yang akan terus menolong dan memimpin kita sampai Tuhan kembali pada waktunya nanti, asal kita tetap setia dan kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menjengkelkan Tuhan atau membosankan Tuhan dengan karakter kita, dengan kelakuan kita. Ya, kita harus bertobat, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi kita hidup seperti anak-anak. Menjadi anak-anak itu artinya tidak mau mendengarkan perintah Tuhan dan selalu mau menentang Tuhan. Itulah sifat anak-anak yang tidak mau dinasehati, tidak mau ditegur. Itulah firman Tuhan katakan, jangan kita menjadi anak-anak lagi, tetapi kita mau menjadi orang-orang dewasa yang mau ditegur dan dinasehati oleh firman Tuhan. Karena semua itu akan membawa kita bertumbuh dewasa dan berbuah di dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa tentang buah, artinya buah itu adalah buah pertobatan, buah roh ya. Jadi itu harus dijalankan. Kita tidak bisa tanpa kita jalani, tidak bisa. Kita harus jalankan itu ya. Buah roh itu Tuhan katakan itu lewat karakter. Buahnya itu karakter. Tuhan bicara tentang karakter. Tuhan katakan kamu akan mengenal mereka lewat buahnya. Artinya kamu akan mengenal mereka lewat karakter mereka, lewat tingkah laku mereka, sikap mereka, tindakan mereka ya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Kamu akan mengenal mereka lewat buahnya. Jadi kita harus memiliki buah roh, yaitu buah pertobatan. Harus ada buah pertobatan karena kita akan diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua, dan biarlah Tuhan terus yang akan terus menolong kita, menuntun kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran itu. Karena Tuhan tahu begitu banyak penyesat-penyesat yang berkeliaran di sosial media yang mau menyesatkan anak-anaknya. Tetapi Tuhan tahu dia tetap memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang tetap taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan Bapa, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Bapa, hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong hamba-Mu, yang akan terus memimpin kami. Biarlah Tuhan terus tolong kami, dan Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, dan biarlah kebenaran firman-Mu itu boleh tetap tinggal diam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, agar dia boleh menuntun kami sampai Tuhan kembali. Terima kasih Bapa. Kami serahkan terus Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Bapa, kami serahkan juga keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan. Tuhan bawa mereka Bapa, Tuhan lawat mereka, jamah mereka, pakai mereka, bawa mereka kembali ke pangkuan-Mu Bapa. Jangan biarkan mereka terhilang, tersesat dan binasa. Ampuni mereka, kasihanilah mereka dan selamatkan mereka. Selamatkan kami semua Bapa. Kami juga serahkan terus Bapa para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa, bangsa dan negara-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang akan pimpin mereka untuk menjalankan tugas-tugas mereka menurut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan Bapa keluarga-keluarga yang belum diselamatkan, begitu banyak Bapa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Tuhan tolong, Tuhan bawa jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya Bapa di tahun 2026 ini, agar banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga cuaca Bapa di setiap hari, cuaca yang silih berganti Bapa. Biarlah Tuhan yang terus mengatur dan mengontrol cuaca di atas muka bumi ini, karena Tuhan adalah pencipta alam semesta. Semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah ciptaan-Mu Bapa. Kami ciptaan-Mu yang tidak berdaya. Kami hanya dapat berserah dan berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan tempat kami berlindung, dan pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan
negara-negara, bangsa-bangsa yang tertimpa musibah Bapa, bencana alam. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan sadarkan mereka, Tuhan bangkitkan mereka bahwa mereka perlu Engkau, mereka harus mencari Engkau untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya yang sudah semakin dekat. Biarlah Tuhan sadarkan banyak jiwa, banyak manusia boleh datang mencari Engkau, bahwa mereka tahu mereka harus mencari Engkau, mereka perlu Engkau. Terima kasih Bapa, mereka perlu keselamatan itu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa setiap orang-orang juga yang sakit, keluarga-keluarga yang berduka. Biarlah Tuhan juga tolong, Tuhan selamatkan mereka, Tuhan jamah tubuh mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan berikan juga kekuatan dan penghiburan bagi mereka yang berduka. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa semua hanya di dalam tangan-Mu Bapa, dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Haleluya, praise God, puji Tuhan. Kita angkat pujian, Then Sings My Soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great Thou art. You are so great, Lord. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di rumah Bapa yang kekal, di surga yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. 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 Have a blessed Sunday, have a blessed day, and have a blessed birthday to Michelle. Praise God. Enjoy your day, Michelle. God bless. Amen.